Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para mustami'in, para pendengar, para pemirsa akun YouTube LDNU Cabang Tuban dimanapun berada, rahimakumullah. Dan henti-hentinya kita mengucapkan rasa syukur kehadirat ilahi Rabbi Allah subhanahu wa ta'ala bil qawli alhamdulillah la hawla wa la quwwata illa billah. Rasa syukur ini kita tunjukkan dengan menjalankan perintah Allah dan menjauhi seluruh larangan-larangan Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Allah jadikan masalah kepada dirinya kemudahan dalam menghadapi masalah-masalah tersebut, yaitu masalah dunia. Apalagi masalah kita kelak di akhiratnya Allah subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa rahimakumullah, pada kajian saat ini saya akan membacakan satu hadis. Ada 3 pesan wasiat Rasulullah SAW kepada Abu Dzar Al-Ghifari. Waqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Rawahu Tabrani an Abi Dzar. Para pemirsa rahimakumullah, takutlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jagalah ketakwaan Allah dimanapun berada. Artinya takwa ini adalah selalu menjaga eksistensi ibadah kita untuk menjalankan kebaikan-kebaikan kita sesuai dengan syariatnya Rasulullah SAW, dan menjauhi seluruh larangan-larangan Allah Ta'ala. Ada 3 pesan menjadi fundamental kita dalam beramal, sehingga ketiganya ini sudah menyeluruh, yaitu antara hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, hubungan kita kepada diri kita, hubungan kita kepada manusia lain. Yang pertama adalah wa'ad bi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Maka ikutilah kejelekan itu dengan kebaikan. Para pemirsa rahimakumullah, kita sudah diberikan arahan, sudah diberikan rambu-rambu oleh Rasulullah SAW. Maka seorang mukmin, seorang muslim, Nabi mengatakan, saya sehari semalam memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebanyak 70 kali. Satu riwayat 100 kali dengan membaca astaghfirullahaladzim
saya memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang Maha Agung, Zat yang Maha Mulia. Ini menggambarkan bahwa dalam kehidupan sehari-hari ada salah, ada dosa. Dalam istilah kita ada kesalahan yang tidak disengaja, ada kesalahan yang disengaja. Maka kadang-kadang kita pun dosa ini datang dari mana asalnya, rentan sekali kita bisa melakukannya. Mungkin dari ucapan kita, mungkin dari penglihatan kita, mungkin dari pendengaran kita. Maka ketika orang mukmin, orang muslim, ketika merasakan bersalah, kurang ideal dalam beramal, ataupun sabakul lisan, kalau bahasa Jawanya keperocot lesannya, maka orang mukmin selalu dan cepat-cepat untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bil qauli astaghfirullahal azim. Sebenarnya kalimat-kalimat thayyibah banyak, sebagai kafaroh, penghapus dosa banyak. Membaca istighfar itu sendiri, membaca kalimat thayyibah la ilaha illallah, membaca tasbih subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim, membaca sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimat-kalimat thayyibah ini yang dibaca ini sebagai kafarah, sebagai fidah, sebagai tebusan atas kesalahan-kesalahan kita. Oleh karenanya pesan pertama Rasulullah SAW kepada Abu Dzar Al-Ghifari, wa adbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Maka iringilah kejelekan itu dengan kebaikan, karena kebaikan itu bisa menghapus kejelekan. Oleh karenanya kita sudah maklum, sudah masyhur, sering mendengar kisahnya Bahrom Al-Majusi. Kisahnya seorang wanita nakal yang sekian puluh tahun menjajakan dirinya. Dan banyak kisah-kisah yang dulu dalam hidupnya penuh kezaliman, karena akhir hayatnya dia melakukan kebaikan yang mendapatkan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya kejelekan-kejelekan yang sudah berjalan bahkan sekian puluh tahun, bahkan ratusan tahun, dengan melakukan kebaikan sedikit yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhirnya kejelekan atau dosa-dosa itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena final dari kehidupan kita adalah kebaikan di akhir hayat. Makanya ada istilah husnul khatimah. Husnul itu baik, khatimah itu akhir yang baik. Kita pun selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan akhir yang baik. Kalaupun bisa, awal yang baik, tengah yang baik, akhir yang baik. Bahkan memang ada hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini adalah umatnya Nabi Musa alaihi wasallam. Nabi Musa alaihi salam, maka sering kita mendengar kisah-kisahnya Kiai Barseso. Wakilah 200 tahun mulai akil balik, beliau tidak pernah bermaksiat, beliau tidak pernah melanggar syariat, dia tawajuh, dia tawadhu, beribadah kepada Allah Ta'ala. Tapi sayang akhir hayatnya tidak diberikan husnul khotimah, bahkan su'ul khatimah. Na'udzubillahi min dzalik. Hadirin para pemirsa rahimakumullah, intinya tutuplah aktivitas kita harian dengan bertaubat kepada Allah Ta'ala,
dengan membaca istighfar, membaca kalimat-kalimat thayyibah, membaca ayat-ayat Al-Quran, dengan bersedekah dan lain sebagainya. Maka kebaikan itu kata Rasulullah SAW, maka bisa menghapus kejelekan-kejelekan yang pernah kita alami, yang pernah kita lakukan. Hadirin para pemirsa di channel LDNU Cabang Tuban rahimakumullah. Itulah wasiat pertama kepada Abu Dzar Al-Ghifari, bahwa ketika manusia melakukan kesalahan, melakukan kejelekan, melakukan dosa, maka segeralah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah pesan Nabi yang pertama kepada Abu Dzar Al-Ghifari. Ini adalah hubungannya diri dan kepada Sang Khalik. Yang pertama. Yang kedua adalah wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Campurilah manusia, bergaulah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Ini kalau melihat redaksi ini adalah hubungan kita dengan manusia lain yang horizontal, yang sepadan. Ketika kula panjenengan sami memberikan rasa belas kasih kepada sesama, kalau orang bahasa Jawa dengan istilah tepo seliro, adabnya dijaga, unggah-ungguhnya dijaga, maka sebenarnya itu menghormati diri kita. Artinya ketika orang kita hormati, maka orang lain pun memberikan hormat kepada kita. Ketika orang lain kita segani, orang lain kita muliakan, maka pakemnya, hukum alamnya jelas orang lain akan memberikan penghormatan kepada kita semuanya. Intinya kalau kita kepingin dimuliakan orang lain, maka muliakanlah orang lain. Tapi sandarannya tetap bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena linnas, bukan karena manusia. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, maka bergaullah manusia dengan akhlak yang baik, dengan bergaul yang baik ini dimanapun berada. Ngapunten, walaupun beda agama, secara kemanusiaan maka mereka punya hati, kita punya hati. Mereka punya senang, kita punya senang. Mereka punya kebencian, kita pun punya kebencian. Maka wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Saya tidak mengutusmu umat Muhammad kecuali untuk rahmat bagi seluruh alam. Ini menggambarkan bahwa Islam memberikan keteduhan, Islam memberikan kesejukan, Islam memberikan perdamaian kepada umat manusia. Inilah yang kedua wasiat Rasulullah SAW kepada Abu Dzar Al-Ghifari. Bergaulah dengan yang baik, berteman yang baik, jangan mencaci, jangan bertengkar, jangan mencela, dan lain sebagainya. Ini parameternya banyak para pemirsa. Kalau kita bergaul dengan orang lain, artinya kita harus menjaga tingkah laku kita, perkataan-perkataan kita. Terutama ini, mulut ini. Ini kecil sebenarnya, kalau ditimbang mungkin lebih berat tangan, lebih berat kaki. Tapi efeknya mulut ini Masya Allah luar biasa. Ini bisa digunakan untuk kebaikan, bisa untuk menambah amal soleh, bisa untuk memperberat mizan timbangan amal, dan bahkan mulut ini naudzubillah bisa membakar kebaikan kita. Amal-amal soleh kita habis karena hasud kita, karena dengki kita. Naudzubillahi min dzalik. Maka ketika bergaul, maka jangan lupa kita ini manusia.
saling memberi, saling menyenangkan, saling menghormati. Itulah kodratnya manusia. Ketika dihormati, maka kita dihormati. Ketika kita memberi, maka mereka memberi. Meskipun kita tidak mengharapkan apa yang menjadi kebahagiaan bagi mereka, kita sebenarnya tidak mengharapkan, karena semuanya adalah sandarannya Allah lillahi ta'ala. Maka sekarang jadilah Islam yang meneduhkan. Apalagi sekarang kita menghadapi era-era digital, era media sosial, di mana setiap orang berhak untuk mengutarakan pendapatnya tanpa disertai dengan ilmu. Ilmu di sini adalah ilmu akhlak, bagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Kadang-kadang perkataannya menyelisih dari syariat. Maka jagalah ini, ikhfad hadza dakhulal jannah, kata Rasulullah SAW. Jagalah mulut ini, jagalah ini, maka engkau akan masuk surga. Nah, sekarang tidak mulut, Pak. Sekarang jari, karena kita mengetik dengan jari. Nah, sama juga. Ini jari adalah pengejawantan dari mulut kita, dari hati kita. Sesama muslim satu dengan yang lain, kalbunyan, seperti bangunan satu, atau seperti satu anggota tubuh. Ketika anggota lain sakit, maka anggota lain merasakan sakit. Maka janganlah kita senang di atas penderitaan orang lain. Oh, seandainya kita diperlakukan seperti itu, kita nggak mau. Keluarga kita, anak-anak kita, keluarga besar kita diperlakukan seperti itu, kita tidak ridho, tidak ikhlas. Maka jikalau engkau tidak mau disakiti oleh orang lain, janganlah engkau menyakiti. Hadirin para pemirsa rahimakumullah, sebenarnya jalan surga itu banyak. Jalan surga banyak. Kalau kita hubungan kita dengan Allah jelas, karena itu hubungan vertikal yang tidak bisa kita putus. Tapi ada hubungan yang sifatnya adalah horizontal, yang sesama, maka harus kita teguhkan. Keeksistensinya kita harus teguhkan. Maka oleh karenanya Allah tidak akan menyia-nyiakan pemberian seseorang. Itu kan termasuk wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Idkhalus surur, memasukkan kebahagiaan kepada seseorang, siapapun, maka Allah akan membalasnya. Makanya kembali ke tadi, seorang yang ahli maksiat sekian puluh tahun dalam hidupnya, gara-gara memberikan secuil roti, separuh roti, maka rahmat Allah turun. Sama dengan seorang pendosa, wanita pendosa, sekian tahun dia menjajakan dirinya, tapi dia memberikan kebahagiaan kepada seekor anjing, maka disitulah rahmat dan maghfirah Allah turun. Tapi kalau kita hobinya mencela, tidak ada orang yang baik kecuali saya, kecuali golongan saya, kecuali kelompok saya, maka jangan harap kita mengharap ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kita sudah berbuat ujub, karena sudah menutup diri, orang lain sudah kita rendahkan, tidak digauli dengan yang baik, tidak kita hormati dengan yang baik, akhirnya kita dihina oleh Allah Ta'ala. Na'udzubillahi min dzalik. Hadirin para pemirsa channel YouTube rahimakumullah, itulah pesan yang kedua Nabi kita Muhammad SAW kepada Abu Dzar Al-Ghifari. Hadirin, pesan yang ketiga, ittaqillah haitsuma kunta wa atbi'is sayyatal hasanata wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Oh, ini bi khuluqin wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, ini yang ketiga hadirin. Yang pertama tadi adalah ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala.
Yang kedua adalah wa'at bi'is sayyi'atal hasanah tambuha, mengiringi kejelekan, mengiringi perilaku dosa dengan kebaikan. Yang ketiga adalah wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, bergaulah dengan manusia dengan pergaulan yang baik, ucapan yang baik, contoh perilaku yang baik, dan lain sebagainya. Inilah 3 wasiat Rasulullah kepada Abu Dzar Al-Ghifari untuk bisa kita renungkan, untuk bisa mengosongkan hati kita bahwa apa yang kita lakukan yang kaitannya dengan Allah, hablum minallah, yang kaitannya dengan diri kita sendiri untuk memohon ampun kepada Allah Ta'ala, dan kaitannya dengan manusia lain, hubungan sesama. Inilah 3 wasiat agung Rasulullah kepada Abu Dzar Al-Ghifari. Semoga saya pribadi bisa melaksanakan hal ini, bisa mengamalkan hal ini, terlebih-lebih kepada saudara-saudara kita yang bisa menjaga hati kita, menjaga amalia kita. Demikian tadzkirah satu hati sebagai penyemangat seluruh aktivitas kita. Semoga apa yang kita lakukan ini bersamaan dengan rahmat dan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, mohon maaf apabila ada salah, apabila ada penjelasan yang kurang berkenan di hati para hadirin, para pemirsa. Bisa bertemu kembali di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.